ada yang dari Iran, dari Irak. Mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana uslub kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani, uslub kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu. Ini kuburannya mereka sangat fenomena, yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya wawancarai orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah dihancurkan oleh siapa dulu? Abdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimiyah itu. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan, ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Sayyid. Yang begini banyak kuburan. Kalau habis dari sini, kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad. Itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini ini. Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Ba'alawi Iya. yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim. Keluar itu. Ini kelompok Ba'alawi itu kan? Ba'alawi. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ, dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkhurafat juga. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Ba'alawi. Dan dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosokin perut di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang Masyekh dari Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwahton. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang, harus diakui, memang kalian pendatang gitu loh. Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang. Oh, gitu loh. Orang Yaman itu memang mereka itu karena efek peperangan, semua ekonomi menghancur. Tapi mereka bukan orang pengemis seperti Ba'alawi. Wallahi saya saksikan sendiri orang Yaman. Walaupun mereka cari makan untuk hari ini, tidak menjadikan kemiskinan mereka untuk minta-minta sama orang. untuk dawir ya? Iya, untuk dahwir atau memotong kompas mencari rezeki itu nggak pernah mereka lakukan. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi ya? Nggak pernah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal. Seperti yang ada di Indonesia. Bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Iya. Jadi kalau dikatakan Yaman, saya memang sedih. Setelah saya tinggalkan Yaman itu di sepanjang jalan saya di Mekah, pas di Mekah itu nangis. Karena termasuk negara yang mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur itu adalah Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Memang di Yaman itu adalah negara tempat asalnya Habib-Habib yang ada di Indonesia. Yes. Akan tetapi apakah di Yaman seramai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti di Indonesia.
Memang ramai, hanya beberapa segelintir orang, yaitu dari ahli sejarahnya saja, yang coba-coba untuk melihat-lihat lagi tentang Ba'alawi ini. Karena mereka juga ingin membantu teman-teman di Indonesia. Terus yang kedua, karena memang di Yaman itu Ba'alawi tidak seagresif dakwahnya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dakwahnya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai sebesar ini. Itu yang saya pahami, Gus. Di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri, yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu. Itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal. Seperti yang ada di Indonesia. Saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Fakih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Utara Besar Selatan. Karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Fakih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab. Saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan apa Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Fakih Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan itu. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan Nahdien begitu ditonjolkannya gitu lah. Yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 70 kali. Di sana nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya. Seperti di Aden saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Fakih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Fakih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Fakih Al-Muqaddam juga tokoh fiktif. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Fakih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Fakih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Fakih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Fakih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab, saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan
itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Ya. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Yap. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Ya. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Ya. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, Ya. terus Syekh Siti Zainar. Siti Zainar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah. Orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Ya. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam orang yang besar. Orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu? Siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitabnya itu wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat. Terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Saya nggak pernah menemukan di Yaman, ada seorang Habib yang menceramahkan tentang Faqih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta, jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Faqih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut-sebut di sini? Ya karena orang Yaman paham. Oke. Nanti malah ya dia viral ya? Kan pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kalau di sana di Yaman beda dengan di Indonesia. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Ima 2 juz, ima 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada? Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Naqibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak. Sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Naqibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah. Saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak. Saya bilang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Terus dia jawab, anta fil manam, katanya. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur. Kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya.
Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim tok, yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Ya, tentu Negara ya. atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tetap negara. Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Kan tentu yang lebih Satu Indonesia akurat, pasti nggak setuju. ya, Indonesia yang Karena lebih memang dia hidup meyakinkan. di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Kan paham. gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Pak Alawi Ali sendiri. As-Sakran Ba'alawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakop ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakop yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5 ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Naqibi, Al-Abad, terus yang ketiga itu An-Nafat. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Yes. Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya, Ya hanya mereka sendiri. Pak Alawi sendiri ya. Mereka sendiri yang menggelari Ya, Al-Muhajir. sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Tidak mengakui dan tidak ada yang kenal, yang tahu juga nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok pede banget ya mereka. Ya begitulah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani. Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke nakoba Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim. Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana, gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa, mereka itu keluar dari Bawazir, jadilah Alawiyah. Atau di sana pun nggak ada nakobanya, nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada, di Madinah ada mereka Bani Hashim. Di Yaman ada? Di Yaman ada Bani Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Negara resmi Yaman ada di sana ya nakoba resmi Said Bani Hashim di sana. Ada. Ada. Mereka Kemudian ada. Dan nakoba- mereka ada rumah besar malahan. Ada ya? Rumah besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara. Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai Zurah Said? Tidak. Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Sihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir, kita nanya Tentang nasab Ba'alawi ini? tentang Alawiyah atau Robito Alawiyah, memang ada nggak nakoba seperti ini? Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja. Nah, Nama paham seseorang. tapi tidak diakui sebagai famnya Iya. Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan, ya seperti sudah sering saya sampaikan ya, ka'annahum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini, Karena itu konflik ya? konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah Baik selatan maupun utara ya? maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya Masuk ya? Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak, malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub.
Dan Ba'alawi tidak tercantum. Makanya saya juga lucu ya. Saya pernah dengar si novel ya. Novel ya. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ubaidillah lahir di Hadramaut. Terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut. Kenapa Yaman dibombardir terus? Negara ente nggak pernah aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Gitu loh. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Dan celakanya Gitu di Indonesia banyak yang mau dibodohi. Jadi mungkin air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Iya. Seperti hal karoma kan. Hal karoma itu teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam hukum syariat, orang Allah Azza wa Jalla memberikan karoma kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang soleh. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'alawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka begini dan begini, itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya gitu. Orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad. Makam Nabi Hud, ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu udah bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah katanya. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan Hud itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab. Nasab. Kitab nasab lah, sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini. Saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Oke. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat pemena yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al-Habib itu aib. Aib. Hatta Bawazir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim, keturunannya Abbas radhiyallahu anhu, mereka meninggal nggak dipanggil Sayyid kok. Kuburannya nggak ditulis Sayyid. Aib di sana apa ya? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al-Habib. Al-Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan. Mereka kan sejak kapan ngaku durian Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya? Makanya orang Yaman, saya wawancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah dihancurkan oleh siapa dulu? Abdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimah itu. Dinasti Fatimah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Lengop. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya. Contohnya di kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan, ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Sayyid. Yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi, kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim,
yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama kita, malakum ya akhi katanya. Ada apa dengan mana kayak ada Indonesia katanya. Ada apa sih dengan orang Indonesia ini katanya. Jadi kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia berziarah ke leluhur mereka, ke kuburan sana, itu orang Yaman sendiri tuh ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya malu kan karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran gak ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, ibu kalian, nenek kalian ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam-makam itu makam palsu kan? Iya. Yang tidak apalagi jelas. belum jelas apa mereka durian nabi apa enggak. Itu kan jadi saya garis bawahi di sini teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu di apalagi percuma sekolah jadi pelajar punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang Indonesia disihir oleh beliskang berkayangan Yaman mungkin. Nah, iya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Usuh. Nah, makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling nggak suka panggil mereka Habib itu. Dul Qadir. Hah? Dul Qadir. Dul Qadir ya? Dul Qadir As-Segaf itu kan ngomong. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini ini. Gitu loh. Surga nembak. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan, dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu. Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah, ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Balawi yang, Iya. yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim, keluar itu. Ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkhurafat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Wais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal Yaman ya. Wais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Wais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Wais Al-Qarni tidak jadi sahabat, malah jadi tabi'in sampai detik ini. Wais Al-Qarni bukan Balawi kan? Bukan. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Balawi. Jadi toko kurafat berarti ya? Dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosokin perut di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Ini dua kuburan di depan saya ini. Itu pernah dibuktikan apa enggak? Iya, jadi kalau teman-teman nanti mau nikah lagi, punya istri terakhir mungkin karena faktor tua, nggak bisa hamil, datangkan aja ke sini. Nanti bisa hamil. Nanti anaknya kayak orang Yaman ya. Biar besarnya jadi tukang dongeng. Biasanya selama ini yang saya lihat kan orang walaupun S2 belajar di luar, karena bergaul sama dia jadi tukang dongeng.
gitu loh. Di Yaman tidak ada aspal lah segala macam. Kalau bahasa orang Banyumas, tukang dongeng itu sama dengan lengup. You know that? Iya. Jadi lengup kan sih. Gitu. Dabrus. Dabrus. Oke. Allah ya kari. Kita tidak mau membahas ini ya tentang Nabi pernah ke Yaman apa enggak, karena sudah jelas di dalam hadis, di dalam sirah, kan di dalam sirah Nabawiyah itu kan tertulis Nabi pernah kemana, dia pernah ke Taif, pernah ke sini kan tertulis semua. Apa iya ulama-ulama sirah berdusta semua? Ya. Masa karena ada satu Ba'alawi sekelompok si cucu Yuyu yang ngaku durian Nabi mengatakan pernah hijrah ke Yaman. Kan ngaco ini. Al-Irsyad dengan Ba'alawi di Indonesia yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Jadi begini ya, ini pertanyaan yang penting menurut saya juga. Biar teman-teman di Al-Irsyad bisa buka mata, biar bisa mereka mendengarkan. Al-Irsyad ini memang banyak sekali keturunan Yaman yang dari kalangan Masyayikh. Mereka seperti Mbah Mu'alim, Mbah Fadol, Yes. Al-Kathiri, terus Mbah Salama, terus lagi Mbah Abdu. Pak Sudan masuk nggak itu? Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang Masyayikh dari Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwatton. Al-Irsyad itu? Mereka Muwatton asli di Yaman. Keturunan bangsa Yaman asli ya? Oke. Di dalam itu kan ada yang namanya Muwatton, ada yang namanya Pendatang. iya, pendatang. Kalau di Sama sini, juga di Indonesia ada pribumi. WNI, ada WNA kan? Ya. Begitu. Pribumi sama bukan? Bukan antara pribumi atau bukan pribumi. Iya. Itu bukan aib, itu sudah biasa. Yes. Di negeri Yaman, di negeri Arab pun ada Muwatton, ada pendatang. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang harus diakui, memang kalian pendatang gitu loh. Memang kok. Cuma perbedaannya Al-Irsyad dengan Ba'alawi, kalau Al-Irsyad Muwattonnya Yaman. Oke. Kalau Ba'alawi ini di Yaman pun mereka orang pendatang yang dari Irak. Ada yang dari Iran, dari Irak. Mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana uslub kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani, uslub kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Di sana ya? Iya. Hatta di Indonesia, saya beberapa bertemu dengan Al-Irsyad, ngomong memang kalian asli Yaman. Garis bawahi teman-teman, Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang. Oh. Gitu loh. Itu imigran juga di sana ya? Imigran juga. Jadi ini penyampaian pribadi dari saya. Coba kita lebih legowo, kalau misalnya ada orang Yaman yang salah, jangan sampai, atau Ba'alawi yang salah, jangan sampai kita menghukumi orang Yaman. Secara umum ya? Secara umum. Oke. Dimanapun Yaman itu teman-teman, adalah negara yang Nabi SAW puji. Di sana juga tempatnya sahabat kepercayaannya Nabi. Seperti Udzaifah ibnul Yaman, Mu'ad ibnul Jabal. Itu orang-orang terbaiknya Nabi. Ahlus sir. Jadi kita lebih terbuka bahwasanya Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu adalah makhluk. Al-Irsyad ini, pokoknya Al-Irsyad ini Yes. tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Justru yang original malah Al-Irsyad itu. Al-Irsyad original. Original bangsa Yaman. Gitu loh. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Al-Irsyad, sebelum ke depan ini menjadi sasaran, karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu. Agar ke depannya anak cucu teman-teman dari Yaman tidak jadi olok-olokan, tidak jadi kena imbas. Ya. Coba teman-teman dari Al-Irsyad Angkat suara ya? Angkat suara, tolong disampaikan bahwasanya Yaman tidak ada sangkut pautnya. Kenapa saya ini kokoh bahwasanya saya membela terhadap Yaman? Yaman itu ada keutamaan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada sahabat dari sana, ada orang-orang soleh seperti Wais Al-Qarni yang kita ceritakan. Ya. Itu.
Terus juga banyak sekali teman-teman yang lulusan Yaman yang belajar di sana. Seperti itu. Orang Yaman itu, memang mereka itu karena efek peperangan, semua ekonomi menghancur. Tapi mereka bukan orang pengemis seperti Ba'alawi. Wallahi saya saksikan sendiri orang Yaman. Walaupun mereka cari makan untuk hari ini, tidak menjadikan kemiskinan mereka untuk minta-minta sama orang. Untuk dawir ya. Iya, untuk dahwir atau memotong kompas mencari rezeki itu nggak pernah mereka Nah, lakukan. apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Nggak pernah. Mereka tetap cari uang yang halal untuk mereka makan hari ini. Tetap mereka bersabar dengan peperangan yang ada sekarang ini yang kita lihat. Itu yang Itu orang Yaman. asli ya. Jadi kalau dikatakan Yaman, saya memang sedih. Setelah saya tinggalkan Yaman itu di sepanjang jalan saya di Mekah, pas di Mekah itu nangis. Karena termasuk negara yang mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur itu adalah Yaman.